adik-adik. Shalom. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya di ibadah online hari ini. Yuk langsung aja kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita naikkan pujian yang pertama, Mars Sekolah Minggu. Buah-buah roh yang ada di Alkitab apa aja? Coba ya, Cici tanya Cici Yuki. Cici Yuki, ingat gak salah satu buah-buah roh yang ada di Alkitab apa? Ingat dong, salah satunya itu adalah sukacita. Betul adik-adik. Nah, karena sukacita adalah salah satu buah-buah roh dalam Alkitab, maka kita harus senantiasa bersukacita. Yuk kita nyanyi pujian ini, oh sukacitaku. Kita mau naikkan satu pujian, kita katakan, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Semua dengan suka berdoa ya.
hari ini kami masih boleh Tuhan untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Dan sebentar kami akan mendengarkan Tuhan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan bisa tertanam Tuhan di dalam hati kami dan bisa kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini Koko mau cerita tentang Let's Shine Like Star. Jadi bagaimana kita bersinar seperti bintang ya. Kita langsung mulai saja. Ayatnya ada di Matius 5 ayat 14 sampai yang ke-16. Koko bacain ya. Kamu adalah terang dunia. Ya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, tadi dari ayat yang telah kita baca itu mungkin ada beberapa istilah yang adik-adik nggak pahami ya. Nah, Koko akan jelaskan sedikit. Jadi kayak gantang, apa sih gantang? Jadi ketika orang menyalakan pelita meletakkannya di bawah gantang, itu maksudnya pelita itu kan adalah kayak semacam lilin ya di zaman dahulu tuh untuk menerangi di sekitarnya gitu ya. Nah, gantang itu seperti kayak baskom atau ember gitu sebagai alat ukur yang isinya kira-kira 32 liter something lah. Nah, itu gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, itu kalau misal kita taruh pelita di bawah gantang, artinya kita menutupi terangnya si pelita tadi sehingga tidak ada orang yang bisa melihat terangnya pelita ya. Jadi kebanyakan orang tidak pernah melakukan itu ya, tapi meletakkan pelitanya di atas kaki dian. Nah, kaki dian seperti apa? Kaki dian itu seperti gambar ini ya, tingginya itu kira-kira ya segini seorang gitu ya. Jadi bahkan bisa lebih tinggi dari orang. Kenapa? Supaya pelita tadi ketika ditaruh di tempat yang tinggi, dia itu akan menerangi lebih luas kayak gitu. Nah, itulah pelita dengan kaki dian yang tinggi sehingga bisa menerangi semua orang di dalam ruangan itu gitu ya. Nah, jadi menjadi terang itu sebenarnya adalah pelajaran yang paling pertama loh di Alkitab ya. Jadi kalau kita buka di Kejadian 1, itu terang pertama kali diciptakan oleh Tuhan ya. Jadi ini membuktikan bahwa terang adalah yang terpenting di setiap kehidupan kita ya. Kamu adalah terang dunia ya. Jadi itu adalah jati diri kita sesungguhnya ya. Tuhan memberikan kita kemampuan agar dapat menjadi terang. Pertanyaannya, maukah kita bersinar? Ya, seperti berlian, itu bentuknya awalnya tuh batu biasa aja gitu kan. Tapi kalau berlian tersebut mau diasah, mau dibentuk, dan itu setelah hasilnya jadi ya itu akan bersinar gitu ya, akan bagus sekali, harganya pun mahal ya. Jadi seperti berlian tadi, itulah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan ya, di tangan Tuhan. Oke, jadi terang kita tidak akan terhalang oleh apapun juga. Nah, bagaimana sih caranya kita bersinar? Ya, kita harus mempelajari dulu apa sih yang bisa membuat kita bersinar ya. Nah, ada juga tapi yang membuat kita tidak bisa bersinar. Nah, apa aja itu kita akan pelajari. Satu, ketakutan ya. Jadi ketakutan itu adalah rasa tidak nyaman yang disebabkan oleh sesuatu yang jelas ya.
Contoh, kita takut sama kecoa misalnya, atau takut gelap gitu kan. Nah, itu sesuatu yang jelas yang kita takuti. Tapi jangan sampai ketakutan tersebut mendominasi hidup kita. Ya. Karena kalau ketakutan tersebut sudah mendominasi, itu bisa saja menjadi dosa, ya. Ketakutan yang berlebihan membuat kita melakukan hal yang negatif. Contohnya seperti apa sih? Dosa lidah, akar pahit, kebiasaan buruk, ya, dosa lain yang membuat kita tidak bisa bersinar. Nah, kalau kita lihat di Kolose 3 ayat yang ke-23, biar terang kita terlihat ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, supaya terang kita bisa terlihat, kita harus membuat segala sesuatunya itu seperti untuk Tuhan, ya. Jadi kenapa sih Tuhan mengkehendaki kita supaya bersinar? Kalau kita baca yang tadi di atas, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi supaya kita memuliakan Bapa kita yang di surga. Oke. Kemudian untuk ayat terakhir yang Koko akan bacakan adalah di Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, ya, dan tidak berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, ya. Jadi itu aja firman yang Koko sampaikan hari ini. Semoga adik-adik dapat belajar bagaimana cara supaya kita dapat bersinar lebih lagi ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Nah, untuk aktivitas minggu ini Koko kasih adik-adik waktu 1 hari ya. Jadi sepanjang hari minggu ini adik-adik coba terapkan yang tadi kita telah pelajari, bagaimana kita menjadi terang. Gak usah jauh-jauh, di keluarga kita dulu ya. Bagaimana di keluarga kita adik-adik bisa menjadi terang kayak gitu. Nah, adik-adik nanti lakukan sepanjang hari ini. Kemudian kalau misalnya sudah, adik-adik rangkum apa aja sih kira-kira yang adik-adik lakukan. Habis itu kalau sudah dirangkum, boleh ditulis, boleh diketik sebagai chat, nanti dikasih ke guru-guru sekolah minggu ya. Yang kumpulin nanti dapat penilaian dari Koko. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan lagi. Yesus memberkati.